Banyak sekali penggemar timnas Malaysia, teman-teman, yang sedikit kecewa dengan hasil yang diraih oleh timnas Malaysia muda ini. Dan kebanyakan memang sih suara-suara di jagat media sosial yang ada di Malaysia berharap bahwa federasinya harus berbenah diri, jangan seperti hanya mementingkan pribadinya masing-masing, egonya masing-masing begitu. Kurang lebih mirip-mirip dengan kita punya federasi di zaman-zaman dulu lah, ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebetulnya untuk tidak mendukung Pak Erick Thohir yang ada di gambarnya di belakang saya ini, untuk tidak terus bersama-sama melangkah bersama-sama dengan kita mendukung kebijakan-kebijakannya begitu. Karena faktanya timnas Indonesia kita sekarang lebih baik. Jangan sampai kita mencoba untuk mengamankan timnas Indonesia, malah nanti kita bersinggungan dengan hukum kita untuk membela timnas Indonesia, jatuhnya nanti kita di penjara. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang memiliki kontrol emosi yang kurang bagus sebaiknya Anda diam saja, biarkan kami ini yang baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan, Pak. Teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel. Hari ini kita akan kembali berjumpa dan ingin sedikit mengulas tentang bagaimana pertandingan Indonesia melawan Yaman tadi malam dalam kualifikasi Piala Asia usia 20, teman-teman, begitu. Dan sebelum kita membahas Indonesia, saya sedikit ingin ke timnas tetangga kita, di mana tidak seberuntung Indonesia, teman-teman, ya. Karena Malaysia meskipun bermain imbang menahan Sri Lanka 1-1, tapi itu tidak cukup melaju ke putaran final Piala Asia tahun depan di Cina, teman-teman. Lantaran karena Malaysia hanya bisa mendapatkan 5 poin dari satu kemenangan melawan Oman 2-1, lalu kemudian menahan imbang Korea 0-0, dia mendapatkan 1 poin, lalu kemudian kalah dari Tajikistan 0-1, dan terakhir Malaysia harus bermain imbang melawan Sri Lanka. Banyak sekali penggemar timnas Malaysia, teman-teman, yang sedikit kecewa dengan hasil yang diraih oleh timnas Malaysia muda ini di dalam kualifikasi Piala Asia ini, di mana dia hanya duduk di peringkat keempat, teman-teman, ya, setelah Korea Selatan yang lolos secara otomatis begitu. Sementara Malaysia ini berada di posisi keempat dan banyak sekali dikritik oleh para pendukung. Bahkan ketika pulang sesampai di bandara, banyak sekali pendukung timnas Malaysia yang meneriaki begitu kepada timnas ini bahwasanya harus banyak berbenah dan tidak layak untuk memakai jersey Harimau Malaya begitu. Banyak sekali cemoohan-cemoohan. Ya, kurang lebih seperti pendukung timnas Indonesia lah kala itu begitu kan, ketika kita tidak mampu mempersembahkan kemenangan di dalam sebuah pertandingan resmi begitu. Tentu kita sebagai pecinta timnas Indonesia tentu kecewa bercampur dengan kemarahan, karena kita menganggap bahwa ada sesuatu yang salah dari pembinaan, ada sesuatu yang salah dari federasi, dan kebanyakan memang sih suara-suara di jagat media sosial yang ada di Malaysia berharap bahwa federasinya harus berbenah diri, jangan seperti hanya mementingkan pribadinya masing-masing, egonya masing-masing begitu. Dan mulai sekarang ini semua harus dibenahi begitu. Ya, kurang lebih mirip-mirip dengan kita punya federasi di zaman-zaman dulu lah, ya kan. Kita tahu bahwa begitu bobroknya persepak bola Indonesia sebelum ada Erick Thohir begitu kan, ya. Tapi saya katakan tidak semua pemimpin federasi di zaman dulu itu memiliki mental korup yang sangat
luar biasa. Nah, sejak kepemimpinan Erick Thohir dan Sintayong ini mulailah kemudian persepak bolaan Indonesia kita sedikit demi sedikit mulai membaik begitu. Nah, atas gagalnya Malaysia tentu berbanding terbalik dengan keberhasilan Indonesia maju ke putaran final. Meskipun Indonesia berhasil memetik 1 poin di pertandingan terakhirnya, dan itu sudah cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai tim pemuncak dari klasemen ini teman-teman, dan bisa dipastikan Indonesia lolos ke final Piala Asia tahun depan begitu. Jadi saya ingin memberikan selamat dulu kepada Timnas Indonesia usia 20 yang sudah berjuang mengharumkan lagi-lagi mengharumkan nama Indonesia di persepak bolaan di Asia Tenggara minimal, karena tentu lagi-lagi Indonesia ini adalah wakil dari Asia Tenggara bersama dengan Thailand begitu teman-teman. Dan Indonesia cukup luar biasa, dari 3 pertandingan yang dilakoninya, 3-tiganya berhasil memetik kemenangan begitu kan ya. Berbeda dengan Malaysia memang tidak cukup baik di dalam rentetan laga yang dimainkannya. Meskipun Indonesia gagal sebetulnya memberikan permainan terbaiknya, tetapi ya ini kita mesti harus bersyukur karena Indonesia meskipun begitu lolos juga, maksud saya, di kualifikasi final Piala Asia tahun depan di China begitu teman-teman. Nah, kemudian saya ingin memberikan pandangan terkait dengan polemik yang terjadi sekarang ini, di mana soal naturalisasi kembali menjadi hal yang perlu ditanggapi begitu kan ya, karena ada beberapa kejadian-kejadian kemarin yang mana seorang pelatih yang saat ini begitu sangat dikagumi oleh rakyat Indonesia karena juga membawa Indonesia melangkah sejauh ini, tapi ternyata masih saja bertambah, semakin hari bertambah orang yang mengkritik kebijakan-kebijakan yang sudah semestinya kita mesti semua harus mendukung. Nah, saya sekali lagi di sini juga bukan seorang buzzer ya, bukan seorang penggiat media sosial yang dibayar gitu. Ini semata-mata demi kecintaan kita bersama-sama terhadap timnas Indonesia yang sekarang ini sudah mulai kelihatan membaik begitu. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebetulnya untuk tidak mendukung Pak Erick Thohir yang ada di gambarnya di belakang saya ini, untuk tidak terus bersama-sama melangkah bersama-sama dengan kita mendukung kebijakan-kebijakannya begitu. Karena faktanya timnas Indonesia kita sekarang lebih baik. Tidak lain dan tidak bukan, saya hanya sekedar ingin sedikit memberikan kontribusi saya sebagai konten kreator juga. Meskipun sebetulnya channel saya ini channel sangat kecil begitu, tetapi tentu kalau channel kecil itu kita bersama-sama mendukung timnas Indonesia, tentu yang kecil itu juga akan menjadi besar. Karena itu, nah teman-teman juga yang di luar sana yang sama-sama kita pendukung timnas Indonesia, saya berharap channel-channel yang kecil seperti channel saya ini ya mestinya harus didukung. Jadi jika perlu saya minta teman-teman semuanya subscribe-nya supaya channel ini terus mengawal timnas Indonesia begitu untuk perkembangan persepak bolaan di tanah air. Jadi mohon subscribe-nya supaya channel ini dan channel yang lain juga tentunya supaya terus berkembang begitu kan. Baik, teman-teman, supaya tidak panjang lebar, saya langsung saja ingin beralih ke pembahasan pertandingan kita tadi malam, di mana Indonesia berhadapan dengan Yaman yang kesudahan dengan 1-1 begitu. Indonesia kemudian mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-45, teman-teman, +1 di masa injury time oleh gol Jens Reven atas asis oleh kalau tidak salah Aditya kemarin itu. Dan luar biasa, itu mesti harus kita apresiasi apa yang usaha yang dilakukan oleh Aditya yang bekerja sendirian dalam hal ini, mengecoh beberapa pemain, dan kemudian Jens Reven pun juga luar biasa. Ini adalah striker kebanggaan kita untuk sementara ini teman-teman, karena dia mampu memberikan
pembeda juga di dalam setiap pertandingan. Dari 3 pertandingan Indonesia melawan Maldives, kemudian Timur Leste, kemudian Yaman, anak ini atau Jens Raven ini selalu mencetak gol. Jadi saya katakan ini adalah striker yang sangat produktif, dan striker ini juga adalah striker yang memiliki kemampuan jelajah yang juga cukup bagus, mobilitasnya juga cukup bagus. Dia tidak stuck di satu tempat, teman-teman. Dia selalu ingin menjemput bola, selalu berada di kanan dan di kiri, dan luar biasa. Oleh karena itu saya pikir ini adalah striker yang dibutuhkan Indonesia, dan striker yang konsep sepak bola modern ya, striker yang seperti inilah sebetulnya yang dibutuhkan. Lalu Yaman mencoba membalas gol di menit 45. Jadi selang 3 menit kemudian setelah Indonesia mencetak gol melalui Jens Raven, Yaman juga mencetak gol di menit 45 plus 4 begitu. Hasil tendangan di luar kotak penalti yang sebetulnya usaha ini sudah dilakukan sejak awal. Dan begitu banyak peluang-peluang sebetulnya yang didapatkan oleh Yemen ini melalui syuting jarak jauh, dan di babak-babak pertama awal itu memang tidak ada yang on target, teman-teman. Dan di menit 45 di masa injury time, Yaman berhasil mencetak gol melalui pola yang sama, meskipun ada deflection sedikit kalau tidak salah kemarin, lalu kemudian bola itu meluncur masuk ke gawang timnas Indonesia begitu. Kita ya harus berbangga dong sebagai pecinta timnas Indonesia, seperti yang dikatakan Indra Safri bahwa ini adalah kali ketiga saya membawa timnas Indonesia melaju ke Piala Asia. Wow, luar biasa kan? Dan ya, ini adalah satu-satunya pelatih Indonesia yang mungkin berhasil ya membawa Indonesia ke berbagai ajang internasional begitu kan ya. Satu-satunya pelatih menurut saya, terlepas dari adanya STY begitu kan. Yang lokal ini dia adalah memang pelatih, di samping dia sangat beruntung begitu kan ya. Beruntung, kenapa saya katakan sangat beruntung? Kalau permainan tadi malam tetap seperti ini, ya tentu tidak menutup kemungkinan Indonesia akan tidak bisa berbicara banyak di Piala Asia tahun depan begitu teman-teman. Jadi pola-pola yang diterapkan oleh permainan Indonesia ya memang harus banyak dibenahi. Dan seiring dengan itu Indra Safri juga mengatakan bahwa kualitas pemain kita itu jauh lebih buruk ketimbang permainan Yaman atau sekuat dari Yaman. Jadi ini diakui juga oleh Indra Safri, ini memang harus dibenahi. Lalu kemudian Doni Tri Pamungkas juga mengatakan bahwa ini diakui harus dibenahi permainan ini dan harus meningkat levelnya. Kalau misalnya ingin berbicara banyak di level Asia besok, teman-teman begitu. Saya sangat tidak terlalu senang dengan permainan timnas Indonesia tadi malam, karena sama sekali tidak memiliki kreativitas yang sangat tinggi, tidak sama sekali menerapkan pola permainan yang bagus dari lini per lini. Karena di samping memang jarak dari antar pemain yang begitu sangat menyulitkan Indonesia untuk mengalirkan bola, itu pun juga sangat membosankan begitu kan ya permainan Indonesia, yang mana selalu saja mencoba untuk bermain dari sisi dua sayapnya begitu kan. Sementara Yaman ini sudah membaca pola permainan yang 2 kali pertandingan itu Indra Safri memang selalu menekankan atau selalu menyerang dari 2 sektor sayap ini untuk memporak-porandakan
tim lawan Maldives maupun Timur Leste yang sudah merasakan kemarin teman-teman. Tapi tentu Yaman sudah banyak membaca dari pola permainan ini dan banyak diantisipasi sehingga kemudian pergerakan yang mobilitas pergerakan yang coba diterapkan oleh Doni Tripamungkas sebagai pemain yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi dari dua pertandingannya itu juga tidak terlalu terlihat teman-teman ya, karena memang banyak sekali pemain Yaman yang mengantisipasi pergerakan Doni ini. Jadi tidak terlalu efektif sebetulnya permainan Indonesia kemarin, ditambah dengan seringnya pemain Indonesia bermain dengan individual yang sejati begitu menurut saya, individual sejati seperti yang diterapkan beberapa pertandingan-pertandingan sebelumnya, bahwasanya Indonesia saling memperlihatkan skill-skill individunya, dan itu percuma menurut saya kalau misalnya kalian berhadapan dengan 2-3 pemain sementara kalian hanya sendirian, itu pun tidak cukup mampu sebetulnya Anda untuk melewatinya, dan itu hanya menghabiskan tenaga teman-teman. Nah, kita tahu kemarin faktanya di lapangan seperti itu. Tenaga kita banyak terkuras, lalu kemudian kita tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang karena seringkali kita gagal memberikan umpan ya, karena stamina kita banyak terkuras begitu. Seringnya kita bermain individu, dan pada akhirnya memang kita memaksa diri kita untuk bermain individu karena supporting dari belakang itu cukup minim teman-teman ya. Jadi jarak pemain yang saya katakan tadi sebagai biang kerok dari buruknya permainan kita melawan Yaman kemarin seperti itu. Dan ini adalah PR besar untuk semua pemain dan official untuk membenahinya kalau misalnya nanti kita mau berbicara banyak di level Asia begitu teman-teman. Lalu kemudian hal yang juga membuat timnas kita tidak merasa memiliki kreativitas tinggi adalah dari sektor tengah, minimnya militansi kalau menurut saya, tidak adanya jiwa pejuang di situ yang diterapkan oleh 2 pemain atau 3 pemain, di mana di lini tengah itu ada Aditya, ada Vigo, lalu kemudian ada ada Tony. Ini seolah-olah kemampuan militansinya hilang teman-teman dari pertandingan kemarin. Ya, kita tahu bahwa Yaman ini juga tidak selevel dengan Timur Leste. Yaman ini juga tentu tidak selevel dengan Maldives. Tapi kita kan juga tidak selevel dengan Timur Leste. Kita juga tidak selevel dengan Maldives. Kita ini mungkin selevel dengan Yaman seharusnya begitu kan. Nah, level kita ini adalah level mereka, bukan level Timur Leste. Jadi kalau misalnya kita mencoba membandingkan dengan Timur Leste, ya jauh lah gitu. Ya, bandingkanlah. Dulu di konten-konten saya juga saya sering mengatakan bahwa kita ini mesti harus membandingkan diri kita dengan pemain-pemain Asia lainnya seperti Yaman, Bahrain, kemudian Iran. Disitulah level kita saat ini sekarang. Begitu teman-teman. Tapi kalau masih membanding dengan Timur Leste, Maldives, Malaysia begitu, aduh, kita ini sudah beda. Tidak bermaksud saya sombong di sini teman-teman, tapi faktanya kita sudah banyak melakukan perubahan-perubahan. Nah seperti itu. Semoga timnas Indonesia kita terus terjaga dengan baik. Orang-orang yang selalu memprovokasi, mari kita lawan dengan baik pula. Jangan sampai kemudian kita membombardir mereka-mereka yang sudah memprovokasi timnas Indonesia dengan provokasi yang berlebih-lebihan. Jangan sampai kita mencoba untuk mengamankan timnas Indonesia, malah nanti kita bersinggungan dengan hukum. Kita untuk membela timnas Indonesia, jatuhnya nanti kita di penjara. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang memiliki kontrol emosi yang kurang bagus, sebaiknya Anda diam saja. Biarkan kami ini yang memiliki mungkin cara berpikir yang lebih elegan begitu, yang menjawab semuanya. Karena tidak dijawab pun nantinya orang-orang yang memprovokasi itu juga nantinya akan hilang. Asalkan timnas Indonesia kita terus memberikan hal yang terbaik. Nah, puncaknya kita harus bermain di Piala Dunia kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa. Masih ada waktu untuk membenahi. Karena memang pembenahan ini memang instan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita masuk ke Piala Dunia, bermain di Piala Dunia, ini bonus buat kita teman-teman. Tapi kalau misalnya tidak, it's okay, tidak apa-apa.
kita mesti harus menunggu waktu dan kita mesti harus menggodok timnas Indonesia kita secara baik dan benar. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.